Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Khalidah, mahasiswi bimbingan konseling Islam di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan dampak sosial COVID-19 dan cara penanganannya. Apa itu coronavirus atau COVID-19? Yaitu sebuah keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Sebagian virusnya dapat menginfeksi manusia serta menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari penyakit umum seperti flu hingga penyakit-penyakit lebih fatal seperti MERS atau SARS. Kemudian, cara penyebaran coronavirus bisa melalui tetesan dari hidung ataupun dari mulut. Tetesan cairan dari mulut dan hidung pasien tersebut bisa jatuh dan tertinggal pada mulut dan hidung orang lain yang berada di dekatnya. Bahkan dihisap dan terserap ke dalam paru-paru orang tersebut melalui hidungnya. Dalam 14 hari akan muncul gejala infeksi. Hari pertama sampai ketiga muncul gejalanya mirip dengan masuk angin. Hari keempat suara mulai serak, mulai anoreksia. Hari kelima sakit tenggorokan, suhu tubuh meningkat, tubuh terasa lelah. Hari keenam demam meningkat menjadi 37 derajat Celcius, batuk berdahak atau kering, sesekali sulit bernafas, jadi sakit, diare, dan bisa muntah. Pada hari ketujuh, demam lebih tinggi, batuk lebih banyak, frekuensi nafas pendek sesekali. Hari ke-8, demam lebih tinggi, nafas sulit, terasa berat, batuk terus-menerus. Hari ke-9, gejala bertambah buruk, demam semakin tinggi, batuk tidak mereda. Namun, jika setelah 14 hari tidak menunjukkan gejala apapun, maka dapat dinyatakan negatif terinfeksi virus COVID-19. Perbedaan gejala COVID-19 dan flu biasa. Pada gejala COVID akan muncul seperti batuk pilek, sakit tenggorokan, demam lebih dari 30 derajat Celcius, letih, lesu, dan gangguan pernafasan. Sedangkan pada gejala flu biasa akan muncul seperti bersin-bersin, hidung tersumbat dan berair, sakit tenggorokan, sakit kepala ringan, dan batuk. Terdapat beberapa cara untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Yang pertama adalah cuci tangan pakai sabun dengan urutan basahi tangan dan beri sabun, gosok sabun pada telapak tangan secara lembut, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian, jangan lupa usap juga pergelangan tangan. 5 waktu penting cuci tangan pakai sabun. Yang pertama, sebelum makan, setelah BAB, sebelum menjamah makanan, sebelum menyusui, dan setelah berkegiatan. Kemudian ada social distancing. Sebisa mungkin berdiam di rumah, hindari tempat umum, berjemur di bawah sinar matahari. Social distancing atau menjaraki sosial maksudnya adalah membatasi interaksi sosial, dapat mencegah diri dari paparan penyakit, menghindarkan penderita menularkan ke orang lain. Yang bisa kita lakukan adalah hindari tempat tertutup, hindari berkumpul dengan massa yang banyak, dan hindari menghadiri kegiatan massal. Update COVID-19 di Indonesia per tanggal 1 Juli 2020 terkonfirmasi 57.770 kasus, dirawat 29.241 orang, dan yang sembuh terdapat 25.595 orang. Kasus COVID-19 di Indonesia semakin bertambah setiap harinya. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi kenaikan kasus ini. Selain dampak secara fisik, kesehatan, mental, COVID-19 juga berdampak bagi kehidupan sosial masyarakat. Apa saja dampak sosial dan penanganannya? Dampak pengaruh COVID-19 di lingkungan masyarakat diantaranya adalah rasa kecurigaan terhadap sesama. Hilangnya rasa kepercayaan terhadap orang sekitar seperti pedagang, keluarga, teman, orang asing, bahkan ojek online. Kemudian dampak ekonomi sangat dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat yang hanya mengandalkan penghasilan per hari seperti pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang sayur, dan lainnya, supir angkutan umum yang biasanya mendapatkan penghasilan setiap hari untuk keluarga, serta ojek online sebagai jasa antar barang maupun orang juga merasakan dampak pandemi ini. Selanjutnya menjadi beban bagi perempuan, seperti mengajar dan mengasuh anak yang harus dilakukan berbarengan dengan pekerjaan rumah dan pekerjaan kantor, mengakibatkan banyak sekali ibu rumah tangga yang merasa terbebani dengan adanya pandemi ini.
Kemudian finansial keluarga lumpuh. Banyak sekali kepala keluarga yang kebingungan untuk menjaga kestabilan finansial keluarga di tengah pandemi. Seperti korban PHK, tidak sedikit perusahaan yang melakukan PHK terhadap karyawannya dan juga menurunnya pendapatan. Banyak para pedagang yang mengeluhkan pendapatnya tidak sama lagi seperti sebelum adanya pandemi ini. Untuk cara penanganan, tidak mudah bagi kita semua untuk berdamai dengan virus ini. Banyak sekali kecurigaan terhadap orang lain yang dirasakan. Untuk mengatasi hal tersebut bisa dimulai dari diri kita sendiri, seperti memakai masker saat keluar rumah, selalu membawa hand sanitizer di dalam tas, lebih baik makan di rumah daripada makan di luar dengan penuh kecemasan. Saling mengingatkan antar sesama untuk menjaga agar tidak tertular, mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, dampak ekonomi merupakan dampak yang sangat dirasakan oleh seluruh warga negara di Indonesia. Berbagai macam cara yang diusahakan oleh pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi masyarakatnya dan perlu kerjasama antara pemerintah dan masyarakat demi mensukseskan rencana yang telah dibuat. Seperti restoran yang tidak boleh makan di tempat, pedagang yang harus mengikuti protokol kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian, selain pekerja, ibu rumah tangga juga merasakan dampak dari pandemi ini. Sejak ditetapkannya aturan belajar di rumah dan bekerja di rumah dan pembatasan untuk keluar dari rumah membuat ibu rumah tangga panik. Di tengah pandemi ini, sebagai orang tua harus bisa bekerja sama untuk mensukseskan segala permasalahan yang tengah dihadapi. Tidak bosan untuk berdiskusi agar tidak ada salah paham di antara keduanya. Tidak lupa juga untuk lebih pengertian kepada pasangannya. Selain harus kompak dalam menyikapi pandemi ini, harus kompak juga dalam masalah finansial. Pada saat pandemi seperti ini dapat memulai usaha baru. Memang tidak mudah untuk melakukan usaha baru, tapi apa salahnya untuk dicoba seperti online shop yang menjual makanan di daerah sekitar atau bahkan hingga keluar kota atau menjual apapun karena penjual makanan pada saat pandemi ini sangat dibutuhkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.